Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Frin Mariana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Pasar Ngawen Blora terbakar Selasa lalu, 78 kios, 744 los, dan 150 pelataran pedagang ludes dilalap api. Kota Semarang diguyur hujan deras Selasa lalu. Talut proyek perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik longsor. Upah mereka belum dibayar. Puluhan pekerja menyegel sebuah proyek pabrik yang belum rampung di Brebes. Pasar Ngawen Blora terbakar Selasa siang. Ratusan kios dan lapak pedagang ludes terbakar. Selasa siang, api tiba-tiba dengan cepat berkobar dan membesar, membakar Pasar Ngawen, Kecamatan Ngawen Blora. Tidak diketahui pasti api berasal dari mana, namun kios yang terbakar berada di bagian tengah pasar. Dalam waktu singkat, api membesar dan menimbulkan suara-suara ledakan sehingga membuat para pedagang panik. Petugas pemadam kebakaran yang datang langsung berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman membutuhkan waktu sekitar 2 jam karena api sulit dijinakkan. Para pedagang mengaku tidak tahu secara pasti sumber api, namun sebelum kebakaran, aliran listrik sudah padam sejak pagi. Tadi itu saya di rumah udah ada orang ke sana bilang kalau itu pasar kebakaran gitu aja. Terus saya langsung meluncur ke sini, tahu-tahu api udah kemana-mana, udah besar banget. Listrik mati ya mas. Kelihatannya enggak dari lilin mas. Matinya lama, Bu? Sejak pagi mati lampu. Terus api jam berapa mulai? Sekitar jam 1:30 mas. Api membesar. Ledakan sangat keras banget mas. Ini aja saya sampai gemetaran. Pedagang panik, Bu, ya? Ya panik semua. Saat proses pemadaman, para pedagang berusaha membantu dengan air seadanya. Pedagang dibantu warga juga berupaya menyelamatkan barang dagangan mereka agar tidak ikut terbakar. Api baru benar-benar padam pada Selasa sore. Arif Nur melaporkan dari Blora. Akibat diguyur hujan deras, ratusan rumah di Pekalongan Rabu pagi terendam banjir. Air banjir tak dapat dialirkan kembali ke sungai karena pompa yang tersedia kerap kali rusak. Ratusan rumah di bantaran Sungai Bremi, Kota Pekalongan, Rabu pagi terendam banjir. Banjir merendam paling tidak 200-an rumah warga di perbatasan Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Tirto dengan ketinggian muka air banjir mencapai 60 hingga 80 cm. Banjir disebabkan hujan deras yang terjadi pada Selasa malam. Warga mengeluhkan mesin pompa air yang tersedia saat ini yang sedianya bisa digunakan untuk memompa air dari perkampungan ke sungai sering mengalami kerusakan. Banjir sejak kapan Pak ini Pak? Tadi malam, Pak. Tadi malam, ini Iya. karena apa? Karena hujan tadi malam. Hujannya deras. Deras sekali ya. Kita membutuhkan itu rumah pompa, Pak. Rumah pompa. Ya. Berarti sini sering banjir Pak? Ya sering, setiap rendeng ya banjir. Hujan semalam sekitar jam 10. Terus? Hujan ini kan besar banget Pak. Jadi di Tirto Kampung Baru nggak bisa menampung air dari belakang Unikal melimpah ke sini semua Pak. Jadi di sini Kampung Baru termasuk minta secepatnya rumah pompa itu diadakan Pak. Tiap tahun di sini kebanjiran terus. Letak permukiman warga Kelurahan Pasir Kraton Kramat dan Tirto Pekalongan ini memang berada di dataran paling rendah tepat di bantaran sungai. Jika sungai meluap, dipastikan wilayah kampung langsung terendam banjir. Di sisi lain, beton tanggul sungai yang lebih tinggi dari tanah warga menyebabkan air dari perkampungan tidak dapat langsung mengalir masuk ke sungai. Hingga wilayah ini mengalami ketergantungan pada pompa air yang semakin hari membutuhkan semakin banyak pompa. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pekalongan.
Hujan deras yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan talut proyek perumahan di Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik longsor. Longsoran tanah dan batu menimpa sebuah rumah yang tepat berada di bawah talut. Talut proyek perumahan Surya Pondok Indah Kelurahan Pudak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ini longsor saat hujan deras mengguyur kawasan Semarang Selasa sore. Talut setinggi 7 meter dan lebar 7 meter milik proyek perumahan Surya Pondok Indah ambrol menimpa satu rumah di perumahan Villa Payung Indah RT 6 RW 5 yang berada tepat di bawahnya. Rumah kosong yang berada di bawah talut tertimbun batu dan tanah dan merusak sebagian bangunan. Menurut Lurah Pudak Payung, sebelum adanya proyek pembangunan perumahan baru, kawasan Villa Payung Indah merupakan perumahan yang bebas dari ancaman longsor. Kejadian longsor karena hujan deras yang terjadi di wilayah Kota Pudak Payung mengakibatkan longsor. Ini kebetulan ada pengembang baru perumahan, yaitu perumahan Surya Pondok Indah PT Pudak Payung. Nah ini mereka masih proses pembangunan baru cut and fill. Hujan deras akhirnya mengakibatkan longsor di wilayah Villa Payung Indah RT 6 RW 5. Satu rumah tersebut dalam kondisi kosong. Jadi tadi diinfo sekitar 5 tahunan rumah kosong. Jadi tidak ada korban jiwa. Untuk penanganan longsor, pihak pengembang proyek perumahan Surya Pondok Indah telah menyatakan akan bertanggung jawab membersihkan material longsor. Sementara besaran kerugian material akibat longsor ini belum bisa diketahui karena masih menunggu pemilik rumah yang terdampak longsor. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Polisi menjaring puluhan motor berikut pengendaranya yang melakukan balap liar di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang. Mereka yang terjaring sebagian besar masih di bawah umur dan berstatus sebagai pelajar SMP dan SMA. Puluhan remaja ini mendorong motor sejauh sekitar 2 km dari Jalan Diponegoro, Ungaran, Kabupaten Semarang menuju kantor Satlantas Polres Semarang Rabu dini hari. Mereka terjaring razia operasi balap liar. Polisi melakukan razia setelah banyaknya aduan masyarakat yang resah dengan adanya balap liar yang membahayakan warga sekitar dan pengguna jalan. Balap liar dengan knalpot suara bising juga mengganggu warga yang sedang beristirahat. Selain merazia sepeda motor yang dipakai balapan liar serta menggunakan knalpot bising, Satuan Lalu Lintas Polres Semarang juga menertibkan kendaraan yang tidak dilengkapi spion, lampu, STNK, serta pengendara tanpa SIM dan helm. Polisi menindak 55 unit sepeda motor dan 72 orang pebalap liar berikut penontonnya. Ini hari tadi kita melaksanakan razia tepatnya di Jalan Diponegoro di Ungaris. Kita dapatkan banyak sekali knalpot blong yang tidak sesuai dengan spesifikasi standar pemakaian. Untuk kendaraan tadi terjaring 55 SPM. Untuk pengendara dan pembonceng ada 72 orang. Kebanyakan yang terjaring di usia-usia pelajar. Usia pelajar di SMP, SMA. Polisi pun menilang pengendara motor atas pelanggaran yang telah dilakukan. Kemudian memberikan pengarahan agar tidak lagi melakukan balap liar karena membahayakan diri sendiri dan orang lain. Karena kebanyakan yang terjaring razia masih di bawah umur, sepeda motor yang ditilang dan ditahan harus diambil oleh orang tua mereka. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.